agenda selanjutnya yaitu pengenalan Politeknik Internasional Bali yang pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh tim marketing Politeknik Internasional Bali. Untuk Ibu Yuni, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Selamat pagi, menjelang siang untuk teman-teman sekalian dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah berkesempatan untuk hadir pada hari ini di Politeknik Internasional Bali. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi. Semoga kunjungan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian berkenan di Politeknik Internasional Bali. Baik, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tadi Bapak Ibu sedikit ada yang sudah tahu nama saya. Saya dengan Yuni. Saya kebetulan bagian dari admission Politeknik Internasional Bali. Dan pada siang hari ini saya akan memperkenalkan tentang Politeknik Internasional Bali. Sebelum mungkin nanti kita ada kesempatan untuk jalan-jalan di sini. Ya, nah kalau Politeknik Internasional Bali kebetulan kami ini merupakan vocational campus. Jadi title-nya itu adalah The Leading Vocational Campus for Tourism, Digital and Creative Industries. Kenapa kami vocational campus? Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin sudah ada insight. Tetapi mungkin untuk teman-teman saya kasih insight sedikit ya. Vocational campus kalau di kami di sini itu belajarnya hampir 70% praktek. Jadi nanti kalau kita ada waktu mungkin kita akan lihat-lihat ya di belakang itu lab prakteknya seperti apa sih. Dan kebetulan bidang yang kami ambil itu adalah tourism, digital dan creative industries. Dalam wujudnya kami punya 4 program studi. Yang pertama itu adalah Diploma 3 Culinary Arts. Kemudian ada Diploma 4 Hotel Management, Diploma 4 Event Management, dan yang terakhir yang rencananya kami akan buka di tahun depan itu adalah Diploma 4 Digital Business. Ini kurang lebih sedikit introduction untuk kami. Nah, mungkin tadi teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian juga sudah jalan dari depan, sudah menikmati gimana luasnya Politeknik Internasional Bali. Dan ya betul, kampus kami cukup luas. Kampus kami itu ada di lahan seluas 15 hektar di Jalan Pantanyanyi. Serunya di sini adalah biasanya kalau kalian habis kuliah, teman-teman di sini habis kuliah, itu biasanya bisa refreshing di luar di area kampus, atau kalau mau jalan-jalan ke pantai juga deket, karena tinggal lurus aja di sini. Ada Jalan Pantanyanyi, namanya Jalan Pantanyanyi, dan pantainya memang Pantanyanyi namanya, gitu ya. Dan ini cuma 15 menit dari Canggu kalau tidak macet. Ini kurang lebih tadi mungkin sudah melewati Canggu juga, sudah berkunjung ke Tanah Lot juga ya tadi ya. Jadi memang kampus kami ada di lokasi yang cukup strategis, ada di antara 2 lokasi wisata, sehingga ini menjadi tempat yang cukup strategis juga untuk pengembangan pariwisata ke depannya nanti. Nah, ini adalah founder kami, ini adalah Dr. Insinyur Pras Bambang Siswanto, MM, dan juga direktur kami, Profesor Dr. Insinyur Sulistiawati, MM, MS, MIS, DTH, PhD, DAD. Nah, beliau merupakan founder dari Politeknik Internasional Bali, dan thanks to them, saat ini Politeknik Internasional Bali terus bertumbuh dan berkembang. Ini adalah Dr. Paulus, kebetulan Vice Director kami, dan 3 kaprodi kami dari 3 program studi yang sudah running di Politeknik Internasional Bali. Nah, kalau di Bali, mungkin salah satu hal yang cukup kami bisa banggakan, kami dari tim admission terutama, sering kali menggaungkan ini adalah kenyataan bahwa salah satunya di Politeknik Internasional Bali itu sangat diversity. Jadi kami terkenal dengan Hub of Diversity. Kami punya student itu dari berbagai macam kota di Indonesia, dan sebetulnya kalau di Bali sendiri, kami ini terkenal sangat heterogen. Kami sangat toleran dengan perbedaan seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, apalagi yang jalan-jalan di sini, sebetulnya nggak usah takut nanti kalian dikucilkan atau misalkan menerima perlakuan yang kurang menyenangkan, karena kami sebetulnya di sini sangat heterogen dan sangat toleransi, gitu ya. Nah, kami dari PIB sendiri sebetulnya punya misi itu adalah memberikan edukasi yang terbaik dalam kurikulum yang terbaik juga, yang pertama. Kemudian yang kedua itu kami ingin memberikan student experience yang terbaik, sehingga kami juga menyediakan lab yang terbaik untuk digunakan oleh mahasiswa kami. Dan yang terakhir kami menyediakan itu adalah networking agar mereka bisa mengembangkan bakat dan juga minat mereka nantinya, mahasiswa kami khususnya. Dan salah satunya itu dalam bentuk global internship program. Untuk global internship program ini kami sudah bekerjasama dengan agen-agen terbaik untuk penyaluran magang mahasiswa kami ke luar negeri.
Itu jadi ada beberapa negara di sana, ada Los Angeles, Miami, New York, France, Italy, dan banyak lagi lainnya. Ini adalah beberapa student demografi kami. Jadi student kami itu sebetulnya mostly yang paling banyak itu dari Jabodetabek dan juga Jawa Timur. Gitu. Jadi ada banyak banget student dari Jawa Timur dan Malang, Surabaya, itu banyak banget yang di sini. Karena lumayan deket ya. Jadi kalau biasanya kami roadshow ke sana, kami tanya sudah pernah ke Bali belum? Pasti jawabannya rata-rata sudah, gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian sebelum berkunjung ke sini juga pasti ada beberapa yang sudah pernah ke Bali. Dan karena memang demografi kita Surabaya dan Jawa Timur cukup dekat juga, jadi banyak banget yang kesini. Salah satu primadona dari Politeknik Internasional Bali ini adalah tourism partnership. Tourism partnership ini berdasarkan bahwa kami merupakan kampus yang memang salah satunya itu ada di bidang tourism, dan ini adalah kolaborasi dengan entrepreneurship. Jadi kalau di PIB atau di Politeknik Internasional Bali, kami menggabungkan antara skill untuk belajar menjadi seorang profesional di industri pariwisata dan juga menjadi seorang wirausaha. Jadi ada ilmu kewirausahaan juga yang kami masukkan di dalam kurikulumnya. Nah, kita lanjut saja berkenalan dengan program studi yang kami miliki. Yang pertama ini adalah Diploma 3 Culinary Arts, programnya selama 3 tahun, dan nanti lulusan itu bergelar AMD PAR, Ahli Media Pariwisata. Jadi kalau untuk di program studi yang satu ini, nanti student itu belajarnya baik culinary, pastry bakery, semuanya dipelajari, gitu ya. Jadi nggak cuma salah satu spesifik, tapi semua. Dan seperti yang saya bilang, memang prakteknya lebih banyak daripada pembelajaran teorinya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada Diploma 4 Hotel Manajemen. Program yang ini ditempuh selama 4 tahun, dan nanti student itu ada kesempatan untuk magang sebanyak 2 kali di semester 5 dan semester 7. Mohon maaf tadi saya kelewat menyebutkan untuk di Diploma 3 Culinary Arts, student juga ada kesempatan untuk magang, tapi di semester 3 dan semester 5. Nah, untuk gelarnya itu adalah STR-PAR, Sarjana Terapan Pariwisata. Nah, kalau di sini dia belajarnya memang lebih banyak untuk masing-masing divisi yang ada di perhotelan. Jadi pembelajarannya komprehensif, lengkap, dan lulusannya ekspektasinya itu adalah bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh industri hospitality. Jadi di semua lininya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kami ada Diploma 4 Event Management, sama programnya selama 4 tahun. Ditempuh selama 4 tahun, ada kesempatan magang sebanyak 2 kali juga di semester 5 dan semester 7. Kemudian untuk gelarnya juga STR-PAR, Sarjana Terapan Pariwisata. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang masih agak asing ya tentang event ya. Jadi kalau pada dasarnya di event itu belajarnya adalah mengelola event gitu. Tapi banyak sekali yang merasa bahwa oh kalau saya mau mengelola event berarti nggak usah belajar dong gitu. Tidak seperti itu ya, karena seperti mungkin teman-teman tahu saat ini ada G20 kemarin sedang berlangsung di Bali. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak punya skill dan juga kemampuan yang mencukupi gitu. Bali bisa dengan percaya diri menjadi tuan rumah G20 itu berkat orang-orang yang sudah paham industri event itu seperti apa gitu. Oleh karena itu salah satu program studi yang mungkin masih asing, tetapi ini sangat penting untuk kedepannya, ke pertumbuhan pariwisata terutama kedepannya. Kami buka program studi di Diploma 4 Event Management. Nah, selain nanti student itu di kami dapatnya adalah ijazah dan juga gelar, nanti student kami juga ada kesempatan untuk mengambil sertifikasi. Karena seperti yang saya ucapkan di awal, student kami itu kan belajarnya hampir lebih banyak praktek ya. Jadi nanti dia akan ada kesempatan untuk mengambil sertifikasi untuk bukti menunjukkan ini skill yang sudah saya punya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan nanti student kami di industri kerja. Lebih mudah diterima, lebih mudah dipahami bahwa student kami betul memiliki skill yang mumpuni. Nah, ini adalah program studi yang baru. Rencananya kami akan buka di tahun depan, yaitu Diploma 4 Digital Business. Program ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang akan diperoleh itu adalah STR BMS. Pada dasarnya, kalau untuk program studi yang satu ini, sederhananya saya bilang, program ini adalah untuk orang-orang yang tertarik bikin aplikasi seperti Gojek. Jadi yang biasanya tidak banyak menjual barang-barang yang secara real bisa kita lihat, tetapi secara pertumbuhan ekonomi sangat menopang. Karena kan banyak sekali ya ekonomi atau bisnis itu tidak berdiri bersamaan dengan teknologi, dan dia tumbang di industri digital yang saat ini sudah lebih deras. Itu oleh karena itu kami buka satu program baru namanya Digital Business. Nah, kalau kami sebetulnya punya salah satu misi yang terbesar itu adalah yang menjadikan Bali itu sebagai Silicon Valley. Jadi ini beradaptasi dari Silicon Valley
Silicon Valley yang ada di Amerika, itu rumah dari giant tech seperti Microsoft dan juga yang lainnya, startup lainnya yang ada di Amerika. Kami sebenarnya ingin menjadikan Bali sebagai Silicon Valley of Indonesia dengan ekosistem yang dibangun dari digital nomad yang saat ini sedang dipromosikan oleh pemerintah. Itulah alasannya juga salah satu kenapa kami membangun digital business. Kami ingin PIB dan juga Bali nanti akan jadi rumah dari perkembangan startup bisnis ke depannya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan dari kami, dari saya mengenai program studi yang ada dari Politeknik Internasional Bali. Sedikit mungkin saya tunjukkan tentang fasilitas dari Politeknik Internasional Bali. Jadi mungkin kalau kita ada halangan untuk kampus tour, mungkin sambil saya tunjukkan ya. Nah, mungkin ini saya sempat singgung tadi di awal, itu Global Internship Program. Ini adalah internship kami. Jadi kalau pada dasarnya biasanya mahasiswa kami yang magang pertama kali, jadi kan ada 2 kali sesi magang. Magang yang pertama kami selalu rekomendasikan untuk di Indonesia dulu. Jadi untuk memprovide itu kami kerjasama dengan beberapa hotel bintang 5 yang ada di Bali, seperti The Ritz-Carlton, kemudian juga Capella, Bulgari dan yang lainnya, sebagai salah satu opsi mereka untuk magang di magang yang pertama. Nanti di magang yang kedua, mereka bisa memilih dari agen-agen yang sudah kami ajak kerjasama untuk magang ke luar negeri. Karena Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, kalau untuk magang ke luar negeri biasanya itu butuh ada requirement itu experience minimal 6 bulan di industri. Gitu. Jadi experience itu didapatkan dari magangnya yang pertama. Makanya kalau untuk magang ke luar negeri kami selalu rekomendasikan di magang yang kedua. Itu ini adalah beberapa agen yang kami ajak bekerja sama, ada HRC, Placement International, dan juga Hecto Education. Kami juga selalu kerjasama dengan BTB, Bali Tourism Board, untuk penempatan magang mahasiswa kami, salah satunya adalah mahasiswa event. Dan kami kemarin sempat mengirimkan 2 student dari Politeknik Internasional Bali untuk ikut di Dubai Expo 2020 yang berlangsung di Dubai. Itu salah satu pergelaran terbesar di dunia setelah Piala Dunia. Dan ini adalah suatu kehormatan untuk kami mengirimkan 2 student kami ke sana. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat mungkin ya untuk sedikit introduction ke Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang.